Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi drilling soal numerik untuk persiapan tes kedinasan tahun 2024. Untuk subtes numerik ini ada 15 soal yang akan aku sharekan. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe support channel Sahabat Ilmu supaya terus bisa sharekan untuk persiapan tes kedinasan tahun 2024 ini. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik jawab soal TIU kedinasan tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum, drilling soal untuk numerik. Sebelum aku lanjut ke pembahasan soal dan trik menjawabnya, di sini aku akan ingatkan kembali teman-teman ya. Untuk tes intelijensi umum sendiri terdiri dari 3 subtes. Ada verbal, terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitik. Lalu ada numerik, terdiri dari deret angka, numerik berhitung, soal cerita, dan juga perbandingan kuantitatif. Lalu yang ketiga ada figural, terdiri dari figural analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Sekedar info dan mengingatkan kembali untuk teman-teman yang membutuhkan subtes masing-masing ya. Ada analogi, silogisme, analitik, terus untuk sub-sub dari numerik. Teman-teman bisa klik link ada di deskripsi ya, untuk di playlist ini sudah lengkap. Dan untuk khusus drilling soal, aku udah share ada drilling soal untuk verbal, dan di video kali ini kita akan ke drilling soal untuk soal numerik. Jadi buat teman-teman, boleh dicek deskripsi ya. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan mulai bahas soal drilling. Ada 15 soal yang akan aku sharekan untuk drilling soal numerik ini. Langsung saja untuk soal nomor 1, ada soal dalam bentuk deret. Di sini ada angka 5, 8, 14, dan 23. Kita lihat deret dari angka 5, 8, 14, 23. Yang pertama dicek adalah perbedaannya dalam bentuk jumlah. 5 ke 8 ternyata ditambah 3 nih, ada penambahan sebanyak 3. 8 ke 14, kita lihat 8 ke 14 itu ditambah 6. 14 ke 23 ditambah berapa? 9. Nah, habis ini teman-teman jangan bingung dulu gitu. Di sini kan perbedaannya masih belum terlihat polanya gitu. Pola kesamaannya berbeda berapa. Ini masuk ke dalam deret bertingkat. Jadi kita lihat lagi perbedaan dari bedanya gitu. 3 ke 6 berarti ditambah 3. 6 ke 9 juga ditambah 3. Oh, berarti kita dapat nih polanya, yaitu perbedaannya ditambah 3 dulu gitu. Berarti 9 ditambah dengan 3 dapat 11. Baru kita tambahkan nih 23 ini dengan 11. Berarti untuk ngisi di sini 23 ditambah 11. Hasilnya adalah 34. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2 masih deret. Di sini ada 212, 224, 240. Lalu yang akan kita cari di sini di tengah-tengah, lalu 284 dan 312. Kita tulis terlebih dahulu angka-angka yang akan dicari nilainya. Kita tulis deretnya dulu. Lalu di sini angka yang akan kita cari baru 284 dan 312. Nah, sekarang untuk melihat bedanya, kita mulai dari depan dulu nih, 212 ke 224. Nanti ada penambahan sebanyak 12. Dari 224 ke 240 ditambah juga 16. Nah, berarti ini belum kita kelihatan ya pola atau irama bilangannya gitu, bedanya berapa gitu. Nah, sekarang untuk nyari yang ini, kita nggak bisa langsung nyari 240 kan. Nah, berarti kita lihat yang belakang nih. 284 ke 312.
Perbedaannya berapa? Kita tinggal kurangin aja 312 dikurangi 284. Nah, dari 284 ke 312 itu ada penambahan sebanyak 28. Nah, sekarang dari sini ini semakin kelihatan nih angka-angkanya, berarti dia bertingkat gitu. Jadi ada hubungan lagi di perbedaannya, tetapi tidak seperti soal sebelumnya, dari beda ini ke beda ini. Kenapa? Karena kita lihat nih 12 ke 16 kan dia bedanya 4. Tapi di sini terlalu jauh nih ke 28. Maka kita lihat bilangan yang jadi beda nih. 12. 12 itu bisa kita 3 kali 4 gitu. Kuncinya adalah angka 4-nya. Nah, yang ini juga sama nih, 16. 16 itu 4 dikali 4. Nah, jadi kesamaan pola iramanya adalah dikali 4. Bilangannya yang tadinya angka 3, 4, oh berarti di sini nanti 5. Di sini 6, di sini 7. Baru kita kalikan dengan 4, beda-bedanya tuh. Kali 4, kali 4, kali 4. Nah, kalau udah kelihatan nih, berarti untuk mengisi dari 240 ke bilangan yang kita cari dulu bedanya dengan kalikan 5 dengan 4, yaitu 20. Berarti 240 ini kita tambahkan dengan 20. 240 tambah 20. Hasilnya berapa? Ya, 260. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita coba nih cek biar teman-teman lebih yakin lagi. 200, di sini kan udah dapat ya 260 nih. Ke 284 itu harus ditambah berapa? Ini kita kalikan 6 kali 4. 24. 260 tambah 24, betul ya? 284. Nah, buat teman-teman yang mau screenshot untuk soal nomor 2, dipersilahkan. Lanjut soal nomor 3. Pada suatu kompetisi, tim A harus bertanding sebanyak 70 kali. Berarti ini kuncinya ya. Berarti tim A harus bertanding 70 kali. Lalu, dalam satu musim, saat ini tim tersebut sudah menang dalam 20 pertandingan. Berarti di sini ada menang ya. Ini ada menang dan juga kalah ya. Menangnya tadi berapa? 20 pertandingan menang, terus kalahnya 18. Berapa pertandingan lagi yang harus dimenangkan oleh tim tersebut agar secara keseluruhan tim ini nih yang ditanyakan ketika timnya menang 60% dari seluruh pertandingan. Seluruh pertandingan berapa? 70. Jadi untuk menang 60% gitu ya. Berarti kita kalikan saja 60% dikali dengan berapa nih? 70 tandingan. Gitu. Berarti berapa? 60 per 100 dikali 70. Ini coret atas nolnya 2, bawah juga 2. Tinggal 6 dikali 7. 42. Gitu. 42 pertandingan untuk 60% menang. Yang ditanyakan adalah berapa pertandingan lagi nih? Berapa pertandingan lagi yang harus dimenangkan? Tinggal tadi kan udah ada nih 20 ya. Berarti yang dimenangkan tinggal kita kurangkan 42 dikurangi yang sudah ada yaitu 20. Hasilnya 22. Jawabannya adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4, nilai dari akar 0,81 ditambah akar 3 dari 512. Langsung saja di sini kita akarkan 0,81 ditambah akar pangkat 3 dari 512. Kita buat 0,81 ini jadi 81 dulu. Nolnya kita abaikan dulu. Nah, 81 kalau diakarkan itu dapat 9. Karena di depannya ada 0, tambahin 0,9 gitu. Lalu ditambah. Nah, cara
kita nyari tahu gitu ya, 512 ini kalau diakarkan 3 berapa? Kita pecah dulu, 512 itu berapa dikali dengan berapa. Nah, untuk akar 3 dari 512, aku pecah dulu. Di sini akar 3 dari 8 dikali 64. Gitu. 8 kali 64 itu 512. Nah, kalau udah, ini tulis lagi 0,9 ditambah yang ini akar 3, 8 ini dirubah jadi 2 pangkat 3 dikali 64 juga dirubah jadi 4 pangkat 3. Nah, kalau sudah kan ini bisa kelihatan ya. Ini kan bisa dibagi nih langsung akar 3-nya sama pangkat 3. Jadi 0,9 ini coret sisa 2. Jadi dikeluarin gitu dari akarnya 2 ditambah nih 0,9 tambah 2 dikali 4 juga bisa dicoret nih, keluarin 4-nya. Nah, jadi 0,9 ditambah 2 kali 4, 8. 0,9 tambah 8, 8,9. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 4, dipersilahkan. Soal nomor 5, bila seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap, kuncinya ini kecepatannya tetap, menempuh jarak 10 km dalam 20 menit. Berarti di sini ada kecepatan, dan juga ada jaraknya. Nah, 10 km dengan waktu 20 menit. Lalu, berapa menit yang diperlukan untuk menempuh jarak 15 km? Nah, teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini, karena dia tadi kecepatannya itu adalah tetap, maka bisa menggunakan bantuan perbandingan. Kita menggunakan prinsip perbandingan. Kita buat ini 10/15, jadi perbandingan pertama ya, untuk kecepatan pertama dibandingkan dengan kecepatan kedua. Sama dengan ini jarak yang pertama dibagi ini nih, kita misalkan N yang akan dicari per N. Kalau sudah kita kali silang, 10 dikali N sama dengan 20 kali 15. Sisakan N aja sama dengan 20 kali 15, 10-nya jadi dibagi 10. Ini coret, dapat 2, sisa N itu 2 kali 15 sama dengan 30 menit. Maka jawaban nomor 5 adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, ini adalah soal tipe hitungan sederhana. Di sini ada pecahan yang akan kita jumlahkan. Syaratnya adalah kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara kita cari nih, yang bisa dibagi bilangan ya, yang bisa dibagi 3, 5, sama 6 yang paling terdekat. Atau dengan cara kita kalikan saja nih, 5 kali 6, 30. 30 tuh bisa juga dibagi 3. Berarti di sini kita langsung buat ya, seperti ini. Berarti kita pakainya 30. 30 bagi 3 dapat 10 kali 1, 10. Lalu di sini juga 30 dibagi 5 dapat 6 kali 2, 12. Di sini juga 30 bagi 6 dapat 5 kali 3, 15. Kalau udah tinggal kita jumlahkan 10 tambah 12 tambah 15, 30, 7/30. Nah, kalau teman-teman mau cek langsung ke pilihan jawabannya boleh, atau kalau mau merubah ini juga boleh. Nah, semuanya itu kan ada per 30 ya. Nih, per 30, ada juga yang 14. Jadi boleh langsung cek ke pilihan jawabannya saja. Yang nomor 1, 1 kali 30, 30 tambah 1. Ini sama aja dengan 31/30. Jadi ini salah. Yang B, 30 kali 1, 30 tambah 6, 36/30. Ini juga salah. Yang C, 1 kali 30, 30 tambah 7, 37/30. Ini betul ya, sama nih. Maka jawaban untuk nomor 6 adalah yang C.
Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 7 masih hitungan sederhana. Nilai dari 0,05 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0,02% kali 250. Oke, di sini supaya lebih mudah dipahami, kita tulis ulang ya. 0,05 dikali 2 kuadrat ditambah 0,02% kali 250. Nah, kalau udah, ini bisa kita rubah ya teman-teman. Yang terbiasa menghitung-hitung, udah tahu nih di video-video sebelumnya juga, kita sudah mengubah bahwa 0,05 itu bisa dibuat ke dalam bentuk pecahan. Jadi 1/20. Jadi 1 dibagi 20 itu 0,05. Dikali, ini kita ubah nih, pangkatnya 2, pangkat 2. Kita kalikan 2 kali 2 itu 4. Ditambah, ini 0,02%. 0,02 itu bisa kita rubah. Jadi 1/50. Ini persennya boleh ditulis dulu. Yang ini 250, kurungnya kita ganti dengan kali seperti ini. 250. Kalau sudah, ini bisa disederhanakan. 4 dengan 20, ini dapat 5. Berarti yang ini nih, sampai sini, sisanya 1/5. Ditambah yang ini 1/50. 1/50 dikali persen. Persen itu per 100. Berarti 1/50. Berarti 1/50 dikali 1/100 dikali 250. Ini 1/5 tulis lagi, ditambah yang ini. 250 dibagi 50 kali 100, 5.000. Sama dengan ini tulis lagi 1/5 ditambah. Nah, sekarang yang ini nih. Nolnya coret atas 1 nih, bawah 1 gitu. Sisa 25 dibagi dengan 500. 25 dibagi 5 dapat 5. Jadi 5/100. Sama dengan 1/5 ditambah. 5 dibagi dengan 100 dapat masing-masing bagi 5 nih. Jadi 1/20. Nah, kalau udah tinggal kita tambahin yang ini. Kita samakan dulu penyebutnya pakai 20. Nah, sekarang 20 dibagi 5 dapat 4 kali 1, 4. 20 bagi 20 dapat 1. Kali 1, 1. 4 tambah 1, 5/20. Nah, 5 dibagi dengan 20. Teman-teman bisa menggunakan pembagian secara manual ya. Pakai pembagian bersusun 5 dibagi dengan 20. Ini pakai 0, jadi 50. 20 kali 2, 40. Kurangi 10, tambahin 0 lagi. 100 bagi 20 itu 45. Nah, jadi dapat nih. 5 bagi 20 itu 0,25. Nah, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8, Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premi sama. Ini kuncinya bahwa preminya sama. Jika untuk membayar premi gaji Dedi, 1.500.000 dipotong 3% dan gaji Ambar dipotong 5%. Yang ditanyakan adalah berapa gaji Ambar. Dengan tadi catatan preminya antara Dedi sama Ambar tuh sama gitu nominalnya. Nah, untuk menjawab soal nomor 8 ini, kita cari dulu nih. Berapa yang diketahui nih, yang Dedi tadi, karena ada nominalnya. Punyanya Dedi, 1.500.000 dipotong 3%. Berarti kita kalikan gajinya yang harusnya 100% dikurangi 3% untuk premi. Berarti gaji Dedi itu 1.500.000 dikali 100% kurangi 3%, berarti 97%.
Berarti 1.500.000 dikali 97/100. Ini coret, sisa kita kalikan dulu 15 dengan 97, dapat 1455. Ada nolnya lagi 3, 1, 2, 3, gitu. Nah, berarti gaji Dedi itu segini nih, setelah dipotong 3%. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa gaji Ambar, gitu. Dan jika preminya itu sama, kalau preminya gitu ya, yang dicari preminya, tinggal dikurangi gaji, dikurangi gaji bersihnya gitu ya, gaji bersih setelah dipotong. Berarti gajinya tadi 1.500.000 dikurangi gaji bersihnya 1.455.000. Berarti preminya setelah dipotong ya, gitu. Preminya itu akhirnya setelah dilihat persentase tadi 3%, yaitu 45.000. Berarti premi keduanya itu adalah 45.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaji Ambar kalau premi itu dipotong 5% dari gajinya dan hasil potongannya itu sama kan ya? Jadinya 45.000. Berarti kita nyari nih 45.000-nya dari Ambar sama dengan N yang akan kita cari gajinya gitu ya, dikali potongannya berapa? 5%. Nah, berarti untuk nyari N sama dengan tinggal kita kalikan 45.000 dikali yang 5% ini udah dirubah ya, jadi 5/100 nih. Jadi kali 100 dibagi dengan 5. Ini coret-coret dapat 9. 9.000 dikali 100. N sama dengan 900.000 nih. Berarti gajinya Ambar itu adalah 900.000 rupiah. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9, Amir membeli masing-masing ada 1 lusin pensil, terus pulpen, spidol, buku tulis, penghapus, terus buku gambar, lem, dan juga tinta. Oh, berarti di sini ada 8 barang ya. 8 barang. Nah, harga rata-rata barang tersebut adalah 22.500 per lusinnya. Berarti X bar untuk 8 barang itu 22.500. Lalu, kemudian ia membeli 1 lusin penggaris. Sehingga rata-ratanya menjadi 22.700. Berarti ada penambahan jadi 9 barang. Jadi 22.700. Yang ditanyakan berapa harga 1 lusin penggaris itu. Atau berapa nih satu rata-rata harga barang yang baru ditambahkan ke 8 barang tadi jadi 9 gitu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman langsung menggunakan prinsip statistika ya, mencari rata-rata. Nah, berarti kalau untuk rata-rata 8 barang 22.500 berarti jumlah atau harga total gitu ya. Harga total 8 barang tinggal kita kalikan. 8 barang dikali rata-ratanya 22.500. 8 dikali 22.500 berarti jadi 180.000 gitu. Nah, sekarang kalau sudah ada nih 180.000, sekarang kita kalikan yang rata-ratanya 9 barang. 9 barang sama dengan kita kalikan 9 kali rata-ratanya 22.700. Kita kalikan 9 kali 22.700 jadi 204.300. Teman-teman bisa kali manual ya. Nah, kalau udah kita tinggal kurangin nih harga
satu lusin penggaris. Tinggal kita kurangkan. Harga 9 barang dikurangi yang 8 barang. Gitu, kita kurangi. Nah, maka kita kurangkan yang 9 barang yang ini. 204.300 dikurangi yang 8 barang 180.000. Kita kurangkan. Ini 300, yang ini 4, yang ini berarti 24.300 rupiah. Jawabannya adalah yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot soal nomor 9, dipersilahkan. Soal nomor 10, jika X kuadrat sama dengan 25 dan Y sama dengan akar 81, maka. Nah, kita cari nih, X kuadrat itu sama dengan 25. Kita cari dulu yang X. Berarti kedua-duanya kita akarkan, teman-teman. Jadi, akar dari X kuadrat sama dengan akar 25. Nah, akar X kuadrat itu adalah X sama dengan akar 25 itu adalah 5 atau plus minus 5. Kenapa plus minus 5? Karena tadi di sininya X kuadrat. Jadi X ini bisa oleh plus 5, bisa juga minus 5. Jadi minus 5 dikuadratkan juga hasilnya 25. Gitu. Nah, sekarang untuk yang Y sama dengan akar 81. Y sama dengan, karena dia akar, maka hasilnya pasti haruslah positif. Positif berapa? Akar 81 itu 9. Maka sudah jelas X itu kan nilainya 5 atau gitu ya, X sama dengan negatif 5. Sedangkan Y itu sama dengan 9, udah pasti. Maka X itu pastilah kurang dari Y. Maka jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 10, dipersilahkan. Nomor 11, rata-rata bilangan adalah 8. Salah satu di antara ke-9 bilangan. Nah, ini ya. Berarti bilangannya ada 9 nih. Jadi gini, ada rata-rata bilangan. Rata-ratanya itu, kita nggak tahu nih berapa jumlahnya XN nih. Rata-ratanya adalah 8. Jadi bukan 8 bilangan ya, tapi nilai rata-ratanya itu dihasilkan 8. Nah, terus salah satu di antara ke-9 bilangan tersebut dibuang. Gitu. Jadi ada satu bilangan yang dibuang, yang tadinya berarti ada 9 gitu ya. Berarti ini kan udah ketahuan nih, ada 9. Berarti dibuang 1. Berarti jadi X bar 8. Nah, rata-ratanya itu jadi 7. Jika X adalah bilangan yang dibuang dan Y adalah 16 ya, maka hubungan X dan Y-nya seperti apa? Nah, berarti kita nyari seperti di soal sebelumnya tadi. Kalau untuk tadi kita nyari harga ya, rata-rata harga barang, di sini adalah nilai rata-rata gitu. Caranya, kita tinggal kalikan saja gitu. 9 kali 8. Jadi jumlah datanya 9, rata-ratanya 8. Kita kalikan 9 ke 8, 72. Terus ini juga jumlah rata-rata yang kedua jadi 8 karena dibuang 1. 8 dikalikan dengan 7. Untuk rata-ratanya nilai 7. Jadi 8 kali 7, 56. Kita kurangkan. 12 dikurangi 6 dapat 6. Ini sisa 6. 6 dikurangi 5, 1. Gitu. Nah, jadi 72 dikurangi 56 dapat 16. 16 ini adalah nilai X tadi ya. X adalah bilangan yang dibuang. X sama dengan 16. Nah, sekarang kita bandingkan karena X-nya sama dengan 16, lalu Y ini juga 16 katanya. Berarti X sama dengan Y. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 11, dipersilahkan. Lanjut soal nomor 12. Di sini ada 397 kali 397. Ini kita tulis misal A ya. Nih, 397 misal. Di sini misal A-nya itu adalah 397.
Lalu 104 kita misalkan jadi B ya. Lalu B sama dengan 104. Terus di sini ada 397 sama 104 lagi. Berarti ini A, ini B. Nah, kalau melihat pola dari bilangan ini, terbentuk jadi A kali A ditambah B kali B ditambah 2 kali A kali B. Berarti ini sama saja A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A B. Nah, ini teman-teman harus dipahami ya. Ini sama saja dengan rumus eksponen dari A ditambah B dikuadratkan. Jadi A tambah B kuadratkan itu jadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B. Gitu. Nah, berarti bentuk ini bisa dirubah menjadi ini. A-nya tadi berapa? 397 ditambah B-nya berapa? 104, baru dikuadratkan. Nah, tinggal kita tambahkan. 397 ditambah 104. Hasilnya berapa? 501 dikuadratkan. 501 dikuadratkan, kita kalikan saja 501 kali 501. Hasilnya 251.001. 251.001. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 12, dipersilahkan. Soal nomor 13, jika X sama dengan 0,06% dari 1,34 dan Y 1,34% dari 0,06, maka caranya ini kita cari X sama dengan 0,06 ini, kita rubah jadi persen itu per 100, 0,06 per 100. Dari ini kita rubah jadi kali 1,34. Gitu. Kita biarkan, lalu ini Y. Y sama dengan 1,34 persen itu per 100, dari itu kali 0,06. Nah, kalau udah, karena dia perkalian, maka bisa bersifat komutatif, ditukar tempatnya. Jadi 1,34 kali 0,06 per 100 gitu ya. Gini nih, per 100. Maka Y sama dengan ini juga 1,34 kali 0,06 per 100. Nah, kelihatan deh X sama dengan Y. Maka jawabannya adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 13, dipersilahkan. Soal nomor 14, hitunglah akar dari akar 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5. Kita tulis dulu akar dari akar 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5. Karena ini perpangkatan, maka teman-teman harus ingat sifat dari eksponen, di mana A dipangkatkan M dikali A pangkatkan N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya ditambah, teman-teman. Nah, maka dari sini kita buat akar dari akar. Kita tambahkan semua pangkatnya, karena ini udah sama ya. Bilangannya 2 semua. Jadi 2 pangkat, kita tambahkan pangkatnya 5 tambah 6 tambah 5. Akar dari akar 2 pangkat 5 tambah 6, 11 tambah 5, 16. Nah, kalau udah, kita bisa hilangkan akarnya ini, karena ini kan akar 2 ya gitu. Berarti kita bisa menggunakan sifat eksponen. A dipangkatkan M diakarkan sama aja dengan A pangkat M per 2. Ini tuh 2 ya. Kalau akar 3 pun A pangkat M sama dengan A pangkat M per 3 gitu. Atau ininya N nih, per N. Nih, jadi pangkat dibagi akar. Ini juga sama, karena 1 kita hilangkan jadi 2 pangkat 16 bagi 2. Akar dari 2 pangkat 16 bagi 2 itu 8.
ini kita hilangkan lagi akarnya, jadi 2 pangkat 8 bagi 2. 2 pangkat 8 bagi 2 itu 4. Nah, sekarang tinggal kita ngitung. 2 pangkat 4 itu kita kalikan. 2 kali 2 kali 2, 4 kali ya. Nah, kita kalikan. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Maka jawaban nomor 14 adalah yang B nih, 16. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Terakhir di drilling soal numerik di video kali ini, nomor 15, dari satu kelas yang terdiri dari 40 orang siswa. Berarti jumlah siswanya adalah 40. Diperoleh nilai rata-rata kelas 7 untuk mata pelajaran matematika saja. Berarti rata-rata 40 siswa untuk matematika adalah 7. Ini untuk MTK gitu ya. Lalu, jika nilai 5 nilai siswa tertinggi gitu ya, dengan rata-rata 8,5 katanya. Berarti ada 5 orang nih. Rata-rata tertinggi 5 orang dari 40 ini adalah 8,5. Lalu, katanya 10 nilai siswa terendah, rata-ratanya 6. Ada 10 siswa yang terendah, rata-ratanya 6. Yang ditanyakan, nah ini dikeluarkan nih. Dikeluarkan. Jadi nilai siswa yang tertinggi dan yang terendah tuh dikeluarkan. Jadi yang rata-rata 5 orang dan 10 orang tuh dikeluarkan ini. Yang ini dikeluarkan. Yang ditanya adalah rata-rata sisanya. Sisanya berapa? Berarti kan yang dikeluarkan ada 15. Berarti 40 dikurangi 15. Berarti yang ditanyakan untuk rata-rata 25 siswa. Gitu. Berarti untuk nyari rata-rata 25 siswa, kita harus tahu dulu yang dikeluarkan ini. Dengan cara kita kalikan. 5 orang yang tertinggi, berarti 5 dikali 8,5. 5 kali 8,5 itu 42,5. Terus kita kalikan juga ini, 10 orang kali rata-ratanya 6, berarti ini 60. Nah, sekarang kita nyari rata-rata dulu keseluruhan. 40 kali 7. Jadi rata-rata untuk 40 orang itu kan 7. Maka kita kalikan 40 kali 7. 280. Berarti rata-rata 25 orang siswa ini, kita cari dulu nilai keseluruhannya. Kita kurangkan 280 dikurang 60 dikurang 42,5. Nah, kita kurangkan nih. 280 dikurangi 60 dikurangi 42,5. Hasilnya 177,5 atau 177,5. Ini berlaku jumlahnya keseluruhan ini untuk berapa? 25 orang. Nah, rata-ratanya gitu ya. X bar 25 orang ini tinggal dibagi 177,5 atau 177,5 dibagi 25. Teman-teman bisa bagi manual ya. Nih, kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang mendekati untuk 177,5 dibagi 25. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa tulis di komentar ya. Nanti aku cek. Dan itu dia di video kali ini kita udah share ada 15 soal drilling untuk numerik. Dan itu dia di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Dan di video kali ini semoga bermanfaat. Thank you udah nonton. Tunggu video pembahasan lainnya seputar drilling soal untuk menghadapi tes kedinasan untuk khususnya TIU ya. Untuk persiapan tes tahun 2024 ini. Thank you udah nonton. Dadah!